Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Aulia Murtatina Fazwa. Nama saya Desima Nopianti. Nama saya Via Raisya Nurima. Di sini kelompok kami akan menyampaikan mengenai peraturan K3 secara khusus dan secara umum. Untuk secara khusus, kami mengkhususkan mengenai peraturan bekerja di ruang terbatas. Materi yang akan kami sampaikan yaitu latar belakang, dasar hukum, tujuan, dan pengertian yang akan disampaikan oleh Dasimah. Lalu untuk persyaratan akan disampaikan oleh saya dan Pia Raisya. Untuk mempersingkat waktu kepada Dasimah, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Aul. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Latar belakang dari keselamatan kerja di ruang terbatas yaitu bekerja di ruang terbatas, terutama pada jenis pekerjaan perbaikan atau pemeliharaan memiliki resiko keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 yang sangat tinggi. Seperti kita ketahui, ruang terbatas mengandung banyak potensi bahaya, diantaranya ada kekurangan oksigen, gas yang mudah meledak dan terbakar, gas beracun, terperosok dalam ruang terbatas, suhu yang ekstrim, kebisingan, hingga bahaya hewan liar. Kemudian ada dasar hukumnya yang berlaku di Indonesia. Yang pertama, dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1969 tentang Persetujuan Konvensi ILO Nomor 120 mengenai hygiene dalam perniagaan dan kantor-kantor. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Kemudian ada yang terakhir, ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta K3 memiliki tujuan, yang mana tujuannya adalah memberikan pedoman atau petunjuk keselamatan dan kesehatan kerja kepada pengurus, pegawai, pengawas, dan ahli K3 mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan pada pekerjaan di dalam ruang terbatas atau confined space, guna mencegah terjadinya kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja, serta menekan kerugian karena peledakan, kebakaran, dan klaim kesehatan lainnya. Berikut ini ada beberapa pengertian dari para ahli yang kita ambil, yaitu ada 3. Pertama, menurut Simanjuntak tahun 1994, keselamatan kerja adalah kondisi keselamatan yang bebas dari resiko kecelakaan dan kerusakan di mana kita bekerja yang mencakup tentang kondisi bangunan, kondisi mesin, peralatan keselamatan, dan kondisi pekerja. Lalu ada menurut Mattis dan Dixon, keselamatan kerja adalah merujuk pada perlindungan terhadap kesejahteraan fisik seseorang terhadap cedera yang terkait dengan pekerjaannya. Kesehatan adalah merujuk pada kondisi umum fisik, mental, dan stabilitas emosi secara umum. Lalu yang terakhir ada menurut Ridley Hodgson, tahun 1983. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman, baik itu bagi pekerjanya, perusahaan, maupun bagi masyarakat dan lingkungan sekitar pabrik atau tempat kerja tersebut. Lalu yang berikutnya akan disampaikan oleh Pia Raisya mengenai 5 syarat aturan untuk bekerja di ruang terbatas. Kepada Pia, saya persilahkan. Ya, di sini ada 5 aturan tentang ruang terbatas yang wajib dipahami oleh pengurus dan pekerja. Untuk persyaratan yang pertama, apa saja syarat-syarat bekerja di ruang terbatas? Menurut Kepdirjen Binwasnaker nomor 113 garis miring DJPPK garis miring 9 garis miring 2006
Tentang pedoman K3 di ruang terbatas, pengurus wajib melakukan identifikasi dan evaluasi terhadap tempat kerja untuk menentukan apakah ruangan tersebut memerlukan izin khusus atau tidak. Jika di tempat kerja terdapat ruang terbatas dengan izin khusus, pengurus wajib menginformasikannya kepada pekerja dengan memasang tanda bahaya atau peralatan lain yang sangat efektif mengenai keberadaan dan lokasi serta bahaya yang terdapat dalam ruang terbatas yang memerlukan izin khusus tersebut. Izin kerja ruang terbatas dengan izin khusus mengandung gas atau uap berbahaya, mengandung gas atau kontaminan udara beracun, mengandung material atau struktur tertentu yang dapat membuat pekerja terperangkap di dalamnya, berisi bahan yang berpotensi menghambat jalur masuk atau keluar, dan bahaya lain yang mengakibatkan kematian atau cedera berat. Sebaliknya, tanpa izin khusus merupakan yang tidak ada dalam izin khusus. Lalu ada persyaratan K3 untuk ruang terbatas dengan izin khusus. Yang pertama, ada pasang penutup sementara atau penghalang jika penutup atau akses pintu masuk dibuka. Yang kedua, lakukan pengujian udara sebelum pekerja memasuki ruang terbatas. Yang ketiga, pekerja wajib menyediakan sistem aliran udara secara terus-menerus. 4. Lakukan pengujian udara dalam ruangan secara berkala sesering mungkin. Kelima, tinggalkan ruangan terbatas secepatnya jika terdeteksi udara berbahaya selama kegiatan sedang berlangsung. Keenam, pengurus wajib memastikan bahwa ruangan tersebut telah aman dan telah dilakukan pemeriksaan sebelum kegiatan berlangsung. Kedua, hal-hal apa saja yang harus tercantum dalam program ruang terbatas. Seorang pengurus yang memiliki ruang terbatas dengan izin khusus wajib mengembangkan dan mengimplementasikan program ruang terbatas, di antaranya sebagai berikut. Langkah-langkah khusus untuk mencegah masuknya pihak yang tidak berwenang. Yang kedua, identifikasi dan evaluasi bahaya dalam ruang tersebut sebelum dimasuki oleh para pekerja. Ketiga, pengembangan dan penggunaan peralatan, prosedur, dan praktik yang diperlukan untuk menjamin kegiatan di dalam ruang tersebut. Keempat, penyediaan peralatan yang diperlukan selama melakukan pekerjaan di ruang terbatas dan menjaga kondisi peralatan tersebut agar dapat bekerja dengan baik. Lalu yang ketiga merupakan bagaimana sistem ruangan terbatas yang benar sesuai regulasi. Sebelum memulai kegiatan di ruang terbatas, ahli K3 yang tercantum dalam surat izin wajib menandatangani izin tersebut untuk mengesahkan kegiatan. Lalu, izin kerja yang sudah lengkap harus diberikan pada saat dimulai kegiatan kepada seluruh petugas utama yang berwenang. Durasi kegiatan tidak boleh melebihi waktu yang tercantum dalam izin kerja. Lalu yang keempat yaitu pelatihan. Pengurus wajib memberikan pelatihan kepada seluruh pekerja agar dapat memahami dan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan di ruang terbatas dengan aman. Pelatihan sebaiknya diberikan kepada setiap pekerja yang terlibat dalam kegiatan dalam ruang terbatas dengan izin khusus, yaitu saat sebelum pekerja dimulai tugasnya atau memulai tugasnya, dan yang kedua sebelum terjadinya perubahan tugas, yang ketiga jika terjadi perubahan pada kegiatan dalam ruangan dengan izin khusus yang mengakibatkan timbulnya bahaya baru yang belum diberitahu kepada pekerja, dan yang terakhir yaitu jika pengurus yakin terjadi penyimpangan prosedur kegiatan atau bila pengetahuan pekerja dalam melaksanakan prosedur dirasa kurang. Lalu yang kelima, bagaimana perencanaan penyelamatan dan tanggap darurat di ruang terbatas?
Evaluasi yang dilakukan mencakup kemampuan tim penyelamat menanggapi panggilan dalam waktu yang tepat dengan asumsi bahaya telah diidentifikasi. Lalu kemampuan tim penyelamatan dalam hal kecakapannya terkait tugas dan peralatan penyelamatan. Yang ketiga, pelatihan untuk tim penyelamat mencakup penggunaan APD yang tepat, melaksanakan tugas penyelamatan, P3K, dan lain-lain. Pengurus harus memastikan bahwa petugas yang terlibat berlatih melakukan penyelamatan dari ruang terbatas dengan izin khusus minimal setiap 12 bulan sekali. Ruangan yang menyerupai tersebut wajib mempunyai persamaan dengan ruangan yang sesungguhnya dalam hal ukuran, konfigurasi, dan kemudahan aksesnya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.